Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS golongan 2 yang diselenggarakan oleh BPPK 2 Jatinangor. Kami dari angkatan 31, kelompok 4, subkelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan presentasi atau memaparkan presentasi mengenai Smart ASN. Anggota kami yang pertama ada Saudara Muhammad Fitrian Hidayat, yang kedua dengan saya sendiri Muhammad Irfan Maulana, yang ketiga ada Muhammad Nur Fadilah, dan yang terakhir ada Muhammad Raka Saguna. Ya, langsung saja masuk. Smart ASN sendiri itu terdapat ada literasi digital namanya. Literasi digital adalah kemampuan individu untuk mengakses, memahami, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan, atau dan menggunakan informasi melalui teknologi digital secara bijak, cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Literasi digital sendiri mempunyai 4 pilar. Yang pertama ada digital etik atau etika digital. Itu adalah kemampuan memahami dan menerapkan etika dalam berinteraksi di ruang digital. Yang kedua ada digital culture atau budaya digital, kemampuan membangun budaya bermedia digital yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Yang ketiga ada digital safety atau keamanan digital, yaitu kemampuan melindungi data pribadi, akun, perangkat, dan aktivitas digital. Dan yang terakhir ada digital skill atau kemampuan digital, kemampuan menggunakan teknologi digital secara efektif dan produktif. Baik, selanjutnya kita akan membahas digital safety. Didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 5 indikator atau kompetensi utama yang perlu dikuasai dalam membangun area kompetensi keamanan digital, yaitu pengamanan perangkat digital, pengamanan identitas digital, dan data pribadi, mewaspadai berbagai bentuk penipuan digital, dan memahami mengelola rekam jejak digital, dan yang terakhir memahami keamanan digital untuk perlindungan anak. Kemudian, terdapat 3 area kecakapan keamanan digital. Yang pertama, kecakapan keamanan digital kognitif. Kecakapan keamanan digital kognitif yaitu kemampuan untuk memahami berbagai konsep dan mekanisme proteksi terhadap perangkat digital, baik lunak maupun keras, maupun terhadap identitas digital dan data pribadi. Kemudian yang kedua, kecakapan keamanan digital afektif bertumpu pada empati agar pengguna media digital memiliki kesadaran bahwa keamanan digital bukan hanya sekedar tentang perlindungan perangkat digital dan data diri sendiri, melainkan juga mencakup menjaga keamanan pengguna lain sehingga tercipta ekosistem keamanan yang kuat dan kolektif. Kemudian yang ketiga ada kecakapan keamanan digital konatif atau behavioral. Aspek ini meliputi langkah-langkah praktis untuk melakukan perlindungan identitas digital dan data diri. Contohnya adalah kebiasaan memastikan penggunaan kata sandi yang kuat dan memperbaruinya secara berkala. Kemudian tidak membagikan informasi kepada pihak kedua, pihak tidak dikenal, dan serta selalu memverifikasi keamanan platform sebelum memasukkan data sensitif. Kemudian ada proteksi perangkat digital. Perangkat digital memiliki peran vital dalam melakukan berbagai aktivitas di era digital. Sebuah perangkat digital terdiri dari 2 kelompok komponen utama yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Yang perangkat keras tadi adalah perangkat secara fisik dan dapat dilihat dan dipegang seperti layar ponsel, monitor, keyboard, dan kartu penyimpanan dan lain-lain. Sedangkan untuk perangkat yang lunak adalah aplikasi dan program yang ditanamkan di dalam perangkat untuk membuatnya mampu bekerja dengan baik. Baik, berikut merupakan jenis penipuan di dunia digital, yakni yang pertama yaitu scam, jenis penipuannya. Jadi ini merupakan penipuan digital yang paling umum, memanfaatkan empati dan kelengahan pengguna melalui berbagai media sosial seperti telepon, SMS, WhatsApp, email, atau surat berantai. Termasuk di dalamnya romance scam atau dan Nigerian scam. Selanjutnya itu adalah jenis penipuan spam. Ini merupakan informasi yang mengganggu berbentuk iklan, halus atau titik masuk kejahatan siber, seperti pemalsuan data, penipuan, atau pencurian data. Email spam sering menggiring penerima mengklik tautan berbahaya. Nah, selanjutnya adalah jenis penipuan phishing. Phishing ini adalah penipuan yang menjebak korban dengan menduplikat situs web atau aplikasi resmi, misalnya seperti bank atau provider.
Ketika korban memasukkan informasi rahasia, data tersebut dicuri untuk mengakses akun penting. Selanjutnya yang terakhir itu adalah jenis penipuan hacking. Tindakan mencari kelemahan sistem komputer untuk masuk tanpa izin atau memanfaatkan sistem untuk tujuan tertentu tanpa memiliki akun pengguna yang sah. Baik, selanjutnya yaitu digital skills. Cakap bermedia digital atau digital skills merupakan pilar literasi digital yang berfokus pada kemampuan teknis dan praktis dalam menggunakan berbagai teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. ASN dituntut tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memanfaatkannya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Untuk slide selanjutnya yaitu kompetensi digital yang harus dimiliki ASN, yaitu ada 4. Yang pertama adalah pengoperasian perangkat digital seperti komputer, laptop, smartphone, serta printer dan scanner. Untuk yang kedua, pengelolaan dokumen digital seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan juga cloud storage. Untuk yang ketiga yaitu komunikasi digital yang terdiri dari email kedinasan, Zoom Meeting, Google Meet, dan juga Microsoft Teams. Dan yang terakhir adalah pengelolaan informasi, yaitu mencari informasi data yang valid, memverifikasi sumber informasi, dan menghindari penyebaran hoax. Contoh implementasi di kantor imigrasi yaitu pada digital skill, ada penggunaan aplikasi layanan paspor online, pengelolaan data WNI dan WNA secara digital, pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi keimigrasian, dan penggunaan aplikasi perkantoran untuk pelaporan dan pengawasan keimigrasian. Untuk digital safety, yaitu terdiri antara menjaga kerahasiaan data pemohon paspor, tidak membagikan data WNI maupun WNA kepada pihak yang tidak berwenang, menggunakan sistem keimigrasian resmi dalam pengelolaan data, serta mengamankan akun dari perangkat kerja serta mengamankan akun dan perangkat kerja dari ancaman cyber. Sebagai penutup, digital safety dan digital skill merupakan dua kompetensi yang penting yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Digital safety berfungsi untuk melindungi data, akun, perangkat, dan aktivitas digital dari ancaman cyber. Sementara itu, digital skills membantu ASN memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan publik yang dengan lebih baik. Dengan menguasai kedua kompetensi tersebut, ASN dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, aman, profesional, dan terpercaya kepada masyarakat. Sekian dari kami. Jika ada salah hilaf atau jika ada salah perkataan atau perucapan yang kami keluarkan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.